Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rosiana Agustianingsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang dari SMK LPI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol juga tidak kalah penting, pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Lalu, disiplin positif ini apa ya? Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan dan berasal dari motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia terdiri dari dua, motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal ini ada di dalam diri orang tersebut, sehingga hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Idealnya posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Sebagai manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini kita lakukan tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan tentunya tanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2. Budaya positif dapat terwujud jika guru penggerak ini memiliki 5 nilai: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak harus membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya ada refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, bahkan posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Di dalamnya juga membahas keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan rekan guru di sekolah. Selanjutnya, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan pada saat elaborasi dengan instruktur. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum atau pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang ideal yaitu sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti di dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering membolos pada saat jam pelajaran terakhir dan murid yang sering tidak mengerjakan tugas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya harus membuka hati dan pikiran saya untuk selalu update dan upgrade diri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena
harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak tersebut berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun anak berada sedang bersosial. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.